Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pengujian, pengendalian, dan substantif terhadap kewajiban dan modal. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama, saya sendiri, Anissa Yunisma Putri dengan NIM 044. Yang kedua, Tri Suci Utari dengan NIM 0047. Dan yang ketiga, Lili Sylvia dengan NIM 063. Subbab yang akan kami bahas pada kali ini yaitu yang pertama, pengujian pengendalian substantif terhadap saldo utang, perancangan prosedur pengujian substantif terhadap hutang usaha, pengujian pengendalian substantif terhadap wesel tagih, dan yang ketiga, audit atas akun ekuitas. Yang pertama yaitu A. Pengertian pengujian substantif. Pengujian substantif adalah prosedur-prosedur audit yang didesain untuk menguji salah satu material dalam nilai rupiah, mempengaruhi langsung kebenaran dari saldo-saldo dalam laporan keuangan. Selanjutnya, 4 karakteristik siklus perolehan dan pelunasan kembali modal mempengaruhi secara signifikan audit akun-akun berikut. Yang pertama yaitu relatif sedikit transaksi yang mempengaruhi saldo akun, tetapi setiap transaksi sering kali jumlahnya sangat material. Misalnya yaitu obligasi jarang diterbitkan oleh kebanyakan perusahaan, tetapi jumlah suatu penerbitan obligasi biasanya besar. Yang kedua yaitu jika tidak dimasukkan satu transaksi tertentu, mungkin jumlahnya akan material. Misalnya penghilangan atau salah dibukukan satu transaksi kewajiban tertentu mempunyai dampak yang material pada laporan keuangan. Yang ketiga, terdapat hubungan hukum antara entitas usaha klien dan pemegang saham, obligasi atau dokumen-dokumen kepemilikan serupa. Yang keempat, terdapat hubungan langsung antara akun bunga dan dividen dengan kewajiban dan ekuitas. Dalam audit hutang berbunga diharapkan sekaligus memverifikasi beban bunga terkait dan hutang bunga. Selanjutnya, 4 karakteristik atas siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali akan mempengaruhi audit pada akun-akun berikut ini. Yang pertama yaitu jumlah transaksi yang mempengaruhi saldo akun hanya sedikit, tetapi setiap transaksi biasanya sangat material. Yang kedua, tidak dimasukkan atau salah saji suatu transaksi bisa sangat material. Yang ketiga, muncul hubungan legal antara entitas klien dengan pemegang saham, obligasi atau kepemilikan dokumen yang sejenis. Dan yang terakhir, terdapat hubungan langsung antara akun bunga dan dividen dengan hutang dan ekuitas. Selanjutnya yang B yaitu tujuan pengujian substantif terhadap utang usaha. Hutang lancar meliputi semua kewajiban yang akan dilunasi di dalam periode jangka pendek dengan cara mengurangi aktiva yang dikelompokkan dalam aktiva lancar atau dengan cara menimbulkan hutang lancar yang lain. Tujuan pengujian substantif terhadap utang usaha. Yang pertama yaitu memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan utang usaha. Yang kedua, membuktikan keberadaan hutang usaha dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan utang usaha yang dicantumkan di neraca. Auditor melakukan berbagai pengujian substantif berikut ini. Yang pertama, pengujian analitik, pemeriksaan bukti batas pendukung transaksi, pemeriksaan batas transaksi yang berkaitan dengan utang usaha, dan yang terakhir konfirmasi utang usaha. Tujuan yang ketiga yaitu membuktikan kelengkapan transaksi yang dicatat dalam pencatatan akuntansi dan kelengkapan saldo hutang usaha yang disajikan di neraca. Tujuan yang keempat yaitu membuktikan kewajiban klien yang dicantumkan di neraca. Auditor melakukan pengujian substantif berikut. Yang pertama, pemeriksaan bukti pendukung transaksi yang berkaitan dengan utang usaha. Yang kedua, konfirmasi utang usaha. Yang ketiga, rekonsiliasi hutang yang tidak dikonfirmasi ke pernyataan piutang yang diterima klien oleh krediturnya. Dan tujuan yang kelima yaitu membuktikan kewajaran dan penyajian
dan pengungkapan hutang usaha di neraca. Pengujian substantif untuk membuktikan asersi penyajian dan pengungkapan utang usaha di neraca adalah yang pertama, konfirmasi utang usaha, yang kedua, rekonsiliasi hutang yang tidak dikonfirmasi ke pernyataan piutang yang diterima oleh klien dan krediturnya, dan yang terakhir, pembandingan penyajian usaha di neraca dengan prinsip. C. Penentuan resiko deteksi untuk pengujian rincian. Utang usaha dipengaruhi oleh transaksi pembelian maupun transaksi pengeluaran kas. Jadi, risiko pengujian rincian untuk asersi hutang usaha dipengaruhi oleh risiko inheren, risiko prosedur analitis, dan faktor-faktor risiko pengendalian yang berkaitan dengan kedua kelompok transaksi tersebut. Selanjutnya yaitu perencanaan pengujian substantif. Yang pertama, prosedur awal. Pengujian audit dinilai dengan mendapatkan pemahaman tentang bisnis dan industri klien. Prosedur awal lainnya untuk pengujian substantif atas utang usaha adalah menelusuri saldo awal kertas kerja tahun sebelumnya dan menggunakan perangkat lunak audit generalisasi dalam memeriksa akun buku besar untuk melihat setiap ayat jurnal yang tidak biasa, serta untuk mengembangkan daftar jumlah yang terhutang pada tanggal neraca. Yang kedua yaitu prosedur analitis. Tujuan auditor menerapkan prosedur ini adalah untuk mengembangkan ekspektasi atas saldo akun hutang dan hubungan antara utang usaha dengan akun-akun kunci lainnya, seperti pembelian atau persediaan. Ketiga yaitu pengujian rincian transaksi. Yang pertama, menelusuri hutang yang dicatat ke dokumentasi pendukung. Yang B, melaksanakan pengujian pisah batas pembelian. Yang C, melaksanakan pengujian pisah batas pengeluaran kas. Dan yang D, melakukan pencairan hutang yang belum tercatat. Yang keempat, pengujian rincian saldo. Yang pertama, konfirmasi utang usaha. Prosedur ini bersifat opsional karena tidak dapat menjamin bahwa hutang yang belum dicatat akan dapat ditemukan, dan bukti eksternal berupa faktur dan laporan bulanan penjualan harus tersedia untuk mendukung saldonya. Yang B, merekonsiliasi hutang yang belum dikonfirmasi dengan laporan pemasok. Para pemasok biasanya mengirimkan laporan bulanan yang biasa dijumpai dalam file klien. Jumlah yang terhutang pada pemasok menurut daftar hutang klien dapat direkonsiliasi dalam laporan tersebut. Dan yang kelima, pembandingan penyajian laporan dengan GAAP. Hutang usaha harus diidentifikasi dan diklasifikasikan secara tepat sebagai kewajiban lancar. Jika saldo utang usaha mencakup pembayaran di muka yang material kepada beberapa pemasok untuk pengiriman barang dan jasa di masa depan, maka jumlah semacam itu harus direklasifikasi sebagai uang muka kepada pemasok dan dicatat sebagai aktiva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisy Utari, NIM 1816040047, akan melanjutkan pembacaan tentang akun di dalam siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali modal. Adapun siklus-siklus yang sering kali ditemukan, yang pertama yaitu ada wesel bayar. Wesel bayar adalah kewajiban hukum kepada kreditor yang tidak dijamin atau dijamin dengan aktiva, yang mana umumnya wesel diterbitkan untuk suatu periode antara 1 bulan dan 1 tahun. Tetapi terdapat juga wesel jangka panjang yang lebih dari setahun. Adapun tujuan audit wesel bayar adalah untuk menentukan apakah poin-poin berikut ini benar. Poin pertama yaitu pengendalian internal atas wesel bayar, apakah memadai atau tidak. Yang kedua, apakah transaksi untuk pokok pinjaman dan bunga yang melibatkan wesel bayar diotorisasi dan dibukukan dengan semestinya, sebagaimana didefinisikan menurut 6 tujuan audit terkait transaksi. Yang ketiga, apakah kewajiban atas wesel bayar dan beban bunga terkait beserta hutang yang masih harus dibayar dinyatakan dengan semestinya, sebagaimana didefinisikan menurut 8 dari 97 audit terkait saldo. Selanjutnya membahas tentang pengendalian internal.
Adapun pengendalian internal ini terdapat 4 pengendalian penting atas wesel bayar. Yang pertama yaitu otorisasi yang memadai atas penerbitan wesel bayar. Yang kedua, pengendalian yang mencakupi atas pembayaran pokok pinjaman dan bunga. Yang ketiga, dokumen dan catatan-catatan yang memadai. Yang keempat, verifikasi yang independen secara periodik. Selanjutnya membahas tentang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Pengujian atas transaksi-transaksi wesel bayar akan mencakup penerbitan wesel serta pelunasan kembali pokok pinjaman dan bunganya. Pengujian audit ini menjadi bagian dari pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk penerimaan kas dan pengeluaran kas. Pengujian tambahan atas pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi biasanya dilakukan sebagai bagian dari pengujian saldo karena masing-masing transaksi memiliki materialitas yang tinggi. Selanjutnya tentang prosedur analitik. Prosedur analitik ini sangat penting dalam wesel bayar karena pengujian transaksi beban bunga dan utang bunga dapat dihilangkan jika hasilnya menguntungkan. Auditor perlu mengadakan suatu prediksi independen atas biaya bunga menggunakan rata-rata wesel bayar yang beredar dan rata-rata tingkat bunga agar auditor dapat mengevaluasi kewajaran beban bunga dan menguji bila ada bunga yang tidak diakui. Selanjutnya tentang pengujian terinci atas saldo. Dalam menentukan pengujian perincian saldo untuk wesel bayar, auditor mempertimbangkan resiko bisnis salah saji yang dapat diterima, resiko bawaan, resiko pengendalian, hasil pengujian pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi dan hasil prosedur analitis. Adapun tujuan audit terkait saldo terpenting dalam wesel bayar yaitu ada 3. Yang pertama, wesel bayar yang telah dimasukkan atau berdasarkan kelengkapan. Yang kedua, wesel bayar di dalam schedule dibukukan secara akurat, yaitu berdasarkan keakuratan. Yang ketiga, wesel bayar disajikan dan diungkapkan secara semestinya, yaitu berdasarkan penyajian dan pengungkapan. Baiklah, saya Lili Sylvia, NIM 1816040063 akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai ekuitas pemilik. Tujuan dari pemeriksaan auditor terhadap ekuitas pemilik adalah untuk menentukan apakah yang pertama, struktur pengendalian internal terhadap modal saham dan dividen yang berkaitan telah mencukupi. Yang kedua, apakah transaksi-transaksi ekuitas pemilik telah dicatat sesuai dengan keenam tujuan spesifik audit. Yang ketiga, apakah saldo-saldo ekuitas pemilik telah disajikan dan diungkapkan sesuai dengan tujuan spesifik audit rincian saldo. Selanjutnya yaitu adapun pengendalian internal yang penting dan diutamakan oleh auditor yaitu pertama, otorisasi yang memadai untuk transaksi material dan harus disetujui oleh dewan direksi. Yang kedua, pencatatan yang baik dan pemisahan fungsi. Yang ketiga, petugas dan agen pemindahan saham yang independen. Perusahaan yang mengeluarkan sahamnya di pasar modal diharuskan menggunakan petugas catat bebas sebagai suatu alat pengendalian untuk mencegah pengeluaran sertifikat saham yang tidak sah. Selanjutnya yaitu ada 4 hal yang penting dalam audit terhadap modal saham dan tambahan modal disetor di atas nilai pari. Yang pertama, seluruh transaksi modal saham yang ada telah dicatat kelengkapannya. Yang kedua, transaksi-transaksi saham yang dicatat telah diotorisasi dan nilainya tepat, keberadaan dan keakuratannya. Yang ketiga, modal saham dinilai dengan benar atau akurasi. Yang keempat, modal saham disajikan dan diungkapkan secara memadai atau presentation and disclosure. Selanjutnya yaitu audit atas dividen. Penekanaan pada audit atas dividen adalah pada transaksinya, bukan pada saldo akhir, kecuali jika ada hutang. Yang pertama, dividen yang dicatat benar adanya atau eksistensi. Yang kedua, dividen yang ada seluruhnya telah dicatat kelengkapannya. Yang ketiga,
dividen telah dicatat dengan benar. Yang keempat, dividen yang dibayar kepada pemegang saham adalah benar adanya atau eksistensi. Yang kelima, hutang dividen telah dicatat kelengkapannya. Yang keenam, hutang dividen telah dicatat dengan benar atau keakuratannya. Selanjutnya yaitu audit saldo laba. Untuk memulai audit atas saldo laba, auditor pertama kali perlu menganalisis saldo laba perusahaan sepanjang tahun. Untuk memenuhi audit atas pengkreditan saldo laba untuk laba bersih tahun berjalan, auditor dapat menelusuri jurnal pada saldo laba ke laba bersih dalam laporan laba rugi. Prosedur ini harus dilakukan setelah seluruh jurnal penyesuaian yang mempengaruhi laba bersih telah diselesaikan. Kemudian setelah auditor yakin bahwa pencatatan transaksi sudah diklasifikasikan dengan benar sebagai transaksi saldo laba. Langkah berikutnya adalah memutuskan apakah pencatatan tersebut dilakukan dengan akurat. Bukti audit yang diperlukan dalam langkah ini adalah untuk menentukan akurasi bergantung pada sifat transaksi. Auditor juga harus mengevaluasi apakah terdapat transaksi yang seharusnya dimasukkan tetapi ternyata tidak ada. Selanjutnya yaitu audit atas laba ditahan. Yang pertama, titik awal audit terhadap laba ditahan adalah analisis terhadap laba ditahan untuk seluruh tahun yang bersangkutan. Yang kedua, audit terhadap pengkreditan atas laba ditahan yang berasal dari laba tahun yang bersangkutan dilakukan dengan menelusuri jurnal dalam laba ditahan ke dalam laba bersih pada penghitungan laba rugi. Yang ketiga, setelah auditor yakin bahwa transaksi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai transaksi laba ditahan, maka langkah berikutnya adalah menentukan apakah nilai transaksi tersebut benar. Selanjutnya yang keempat adalah pertimbangan penting lainnya dalam audit laba ditahan adalah menilai apakah ada transaksi yang seharusnya dimasukkan tetapi belum dicatat. Yang kelima, hal penting dalam menentukan apakah laba ditahan diungkapkan dengan benar dalam neraca adalah keberadaan pembatasan terhadap pembayaran dividen.